Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3269-3271. Ketika Dev melihat ini, dia bergegas menuju Matilda. Tapi saat ini, mata Matilda sedikit tertutup, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah. Tepat ketika Dev mendekat, kekuatan besar tiba-tiba menjatuhkannya. Aum! Binatang fantasi asal itu meraung, lalu berbalik dan lari keluar gua. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa batu yang memancarkan cahaya merah ini pastilah benda yang mengendalikan binatang fantasi asli ini. Tapi dia tidak bisa mendekat sekarang, jadi dia berteriak, "Nona Ji, Nona Ji." Dia ingin Matilda bangun dan mengambil batu itu. Tapi Matilda sepertinya tertidur, tidak ada gerakan sama sekali. Dan batu itu melayang perlahan, lalu langsung masuk ke tubuh Matilda. Saat batu itu masuk ke tubuh Matilda, aura di tubuh Matilda meledak. Aura mengamuk mulai menyapu, dan mata Matilda terbuka, dan sekarang matanya bersinar merah. Sejumlah besar aura asli di sekelilingnya menyerbu tubuh Matilda. Bagaimana ini bisa terjadi? Dev tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah batu itu masuk ke tubuh Matilda, itu benar-benar bisa membuat Matilda menyerap nafas aslinya. Mungkinkah hanya satu batu yang memungkinkan Matilda membuka ruang aslinya dan menyadari asal-usulnya? Jika batu ini benar-benar ajaib, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Entah berapa lama, dan cahaya merah di sekitar tubuh Matilda perlahan menghilang, dan aura aslinya menjadi lebih stabil, tidak lagi mengalir deras ke arah tubuh Matilda. Apa yang terjadi denganku? Matilda memandang dirinya sendiri dengan heran. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan saat ini, dan ada aura tak dikenal yang melonjak di tubuhnya. Dev melihat Matilda sudah bangun, jadi dia mendekat dan berkata, "Anda telah merasakan nafas asli. Baru saja sejumlah besar aura asli mengalir ke dalam tubuh Anda. Sekarang Anda dapat mencoba melihat seperti apa ruang asli Anda." Setelah Matilda mendengar ini, dia menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuhnya dengan sedikit ragu-ragu, dan segera dia terkejut menemukan bahwa di lautan kesadarannya, sebenarnya ada hutan yang luas. Ini adalah ruang asli Matilda, meskipun lebih kecil dari galaksi alam semesta Dev, tapi ruang asal Matilda ini cukup besar. Dibandingkan dengan mereka yang ruang asalnya adalah rumah atau istana, ini jauh lebih besar. Aku benar-benar memiliki ruang asal. Sudahkah saya membuka ruang asli saya? Wajah Matilda penuh rasa tidak percaya. Cobalah aura aslimu sendiri, kata Dev kepada Matilda. Matilda mengangguk, lalu menutup matanya sedikit, mengerahkan aura asli di tubuhnya, dan segera seekor serigala mengenakan baju besi emas muncul di depan Matilda. Serigala itu meraung, memperlihatkan mulutnya yang berdarah, dan serigala yang mengenakan baju besi emas ini diubah oleh Matilda. Ia diubah dari asal mula elemen emas. Tampaknya kekuatan serigala perang ini sangat kuat dan agung. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tidak bisa tidak kagum. Dia tidak menyangka bahwa metode Matilda dalam mengendalikan asal-usul elemen emas sebenarnya berubah menjadi berbagai item ofensif. Asal logam Dev adalah lebih bersifat defensif, memperkuat tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Ketika dipasangkan dengan asal guntur dan kilat, itu adalah pasangan yang sempurna. Tapi orang yang mengendalikan asal sarananya berbeda. Bahkan jika asal mula persepsi yang sama diungkapkan dalam cara yang berbeda, seperti aura antara langit dan bumi, setelah diubah menjadi kekuatan spiritual yang sama dan potongan tangan yang berbeda pasti akan terwujud secara berbeda. Bagaimana dengan binatang fantasi asli? Matilda bertanya pada Dev. Dia lari, sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang, kata Dev. Setelah Matilda mendengar ini, dia segera bergegas keluar gua, diikuti oleh Dev. Begitu mereka bergegas keluar dari gua, Dev dan Matilda melihat binatang fantasi asal yang besar itu mengaum dengan ganas, seolah-olah dia merasakan adanya bahaya. Matilda melambaikan tangannya, dan serigala perang lapis baja emas bergegas menuju binatang fantasi asal yang besar. Matilda sekali lagi meledak dengan asal-usul emasnya, dan semua aura asal ini berubah menjadi serigala perang lapis baja emas, berkerumun menuju binatang fantasi asal. Meskipun serigala lapis baja emas ini tidak berukuran besar, monster fantasi asli asal yang besar tampaknya takut pada serigala perang lapis baja emas ini. Dia terus-menerus menghindari serangan dan mundur terus-menerus.
Dan serigala lapis baja emas yang ganas ini membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit binatang fantasi aslinya seperti orang gila. Binatang fantasi asli melolong dan menjerit ketika digigit, kulitnya terkoyak, dan sejumlah besar asal emas berserakan. Kali ini, luka dari binatang fantasi asli tidak pulih. Binatang fantasi asli semakin lemah. Melihat adegan ini, Dev dan Matilda sama-sama tertawa. Tampaknya batu itu benar-benar kunci untuk mengalahkan monster fantasi asal mula yang besar ini. Saat Dev dan Matilda sedang menyaksikan serigala lapis baja emas bertarung dengan binatang fantasi asli, Jeffrey, yang tertanam di tubuh gunung, terus berkembang. Batu-batu di sekitarnya mulai retak dan akhirnya pecah, baru kemudian Jeffrey melarikan diri dari gunung. Melihat binatang fantasi yang sekarat, Jeffrey tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Jika dia bisa membunuh binatang fantasi itu saat ini, kemungkinan besar dia akan menyadari asal-usul Tao. Mata Jeffrey bersinar karena kegembiraan, palu batu di tangannya terus berputar, dia tiba-tiba melompat dan mengayun ke arah kepala binatang fantasi asli. Baik Matilda maupun Dev tidak menyadari bahwa Jeffrey benar-benar melarikan diri dari tubuh gunung dan bahkan menyerang binatang fantasi aslinya. Ledakan. Dengan suara gemuruh, binatang fantasi asal yang besar itu tiba-tiba runtuh di bawah palu batu Jeffrey, dan kemudian tubuhnya perlahan menghilang dan berubah menjadi aura asal yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah aura asli ini, Jeffrey merasakan lautan kesadarannya menjadi jelas, dan kemudian aura berbeda muncul di tubuhnya. Jeffrey tahu bahwa dia telah merasakan aura aslinya, dan dia telah merasakannya. Hahaha, aku telah merasakannya, aku telah merasakan aura aslinya. Jeffrey tertawa seperti orang gila, belum lagi betapa bersemangatnya dia. Matilda memandang Jeffrey dengan niat membunuh di matanya. Sekarang dia merasakan aura aslinya, kekuatannya telah meningkat pesat, jadi dia berencana untuk membiarkan serigala lapis baja emas itu membunuh Jeffrey. Dev melihat apa yang dimaksud Matilda, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang mari kita fokus menyerap aura asli. Saya khawatir tidak akan ada aura asli yang begitu kuat di masa depan. Luangkan saja waktu untuk menyerapnya. Setelah mendengar ini, Matilda mengangguk dan mulai menyerap aura asli sistem emas. Bagaimanapun, aura asli sistem emas sangat kuat di seluruh gunung, seolah-olah diambil secara gratis. Setelah Anda keluar dari tanah leluhur ini, akan sangat sulit untuk mengisi kembali sumber sistem logam, jadi Anda tidak dapat membuang waktu sekarang. Dev tidak ragu-ragu dan mulai mati-matian menyerap aura asli. Selain aura asli logam, Dev juga akan menyerap aura asli lain yang sudah dia rasakan. Hanya saja waktu tidak memungkinkan. Jika diizinkan, Dev ingin tinggal di sini lebih lama, lalu menggunakan mutiara pengikat angin untuk mencoba memahami asal-usul elemen angin, sehingga ia juga dapat menyerap asal-usul elemen angin tersebut di sini. Mendengar suara keras, Lucien, Julian dan yang lainnya berlari satu demi satu, dan monster fantasi asal kecil dibunuh oleh mereka. Julian dan Malia melihat Dev dan Matilda seolah-olah sedang kesurupan, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak perempuan tertua, teriak Malia dua kali dengan cemas, namun Matilda tidak merespon sama sekali. Kakak kedua, menurutku kakak perempuan tertua dan Tuan Chen tampaknya sedang menjalankan keterampilan mereka dan menyerap aura asli, Julian melihat dan berkata. Menyerap nafas asli. Malia tertegun. Kakak tertua belum membuka ruang aslinya, dia juga belum mengerti asal-usulnya. Bagaimana dia bisa menyerap nafas aslinya? Mungkin kakak perempuan tertua baru saja membuka ruang aslinya di sini, dan asal-usulnya baru saja diketahui. Kita jangan mengganggu mereka dulu. Julian menarik Malia ke samping, lalu menjaga Dev dan Matilda. Lucien dan Mirabel berlari ke sisi Jeffrey. Tuan Muda Qin, kamu baik-baik saja. Apa yang baru saja terjadi? Lucien bertanya dengan cemas. Dia takut jika sesuatu terjadi pada Jeffrey, dia tidak akan bisa menjelaskannya ke istana barbar raksasa. Hahaha, apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah menyadari asal-usulnya, kata Jeffrey dengan semangat. Selamat kepada Tuan Muda Qin. Sekarang Anda telah menyadari asal-usulnya, mengapa Anda tidak segera menyerapnya? Waktu kita di tanah leluhur ini terbatas, kata Mirabel kepada Jeffrey. Ya, aku sangat senang sampai aku hampir lupa. Jeffrey mengangguk, kalian berdua lindungi aku. Ketika kita keluar, aku akan dengan jujur melaporkan apa yang telah kalian berdua lakukan kepada ayahku. Jangan khawatir Tuan Muda Qin, kami saudara dan saudari akan menjaga Anda dengan baik. Kata Lucien. Segera, Jeffrey juga mulai menutup matanya sedikit dan menyerap aura aslinya.
Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, sudah 2 hari. Di atas, Jeffrey, Matilda dan Dave, 3 pusaran terlihat jelas, yang terbentuk oleh mereka yang menyerap aura asli. Hanya saja pusaran di atas kepala Dave besar dan cepat, dan dia jelas menyerap lebih banyak energi asli. Lalu datanglah Matilda, dan pusaran air di atas kepala Jeffrey hanya bisa terlihat sedikit. Jeffrey tiba-tiba mengerutkan kening, dan perasaan menggembung terus meningkat. Dia merasa kepalanya penuh, seolah-olah akan meledak. Jeffrey tiba-tiba membuka matanya, terengah-engah, dan nafas asli di udara, tanpa tarikan hisap, dengan cepat menghilang, dan kemudian bergerak menuju Dave dan pergi. Tuan Muda Qin, apakah kamu baik-baik saja? Lucien yang melihat ini bertanya dengan cepat. Tidak masalah, rasanya seluruh kepalaku penuh, kata Jeffrey. Mungkinkah Tuan Muda Qin memiliki cukup energi asli di tubuh Anda dan tidak dapat lagi menyerapnya? Lucien belum membuka ruang aslinya, dia juga belum memahami sumber aslinya. Dia hanya menebak-nebak. Bagaimana mungkin? Lihat Matilda yang telah menyerap aura asli. Dia belum cukup menyerap. Bagaimana mungkin Tuan Muda Qin sudah menyerap cukup banyak? Mirabel menunjuk ke arah Matilda yang tidak jauh dan berkata. Dia tidak menyukai Matilda, dan sekarang Matilda benar-benar membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya, yang membuatnya semakin tidak bahagia, jadi dia mungkin berkata begitu. Jeffrey menoleh dan menemukan bahwa Matilda masih menutup matanya sedikit, dan pusaran aura asli di atas kepalanya mengalir ke tubuh Matilda. Ketika dia berpikir bahwa dia tidak bisa kalah dengan seorang wanita, Jeffrey berkata, saya hanya istirahat sebentar, aura asli di tubuh saya masih jauh dari cukup. Setelah mengatakan itu, Jeffrey memasuki kondisi kultivasi lagi, menyerap aura asli lagi. Tapi Jeffrey tidak tahu bahwa ini akan langsung membunuhnya. Beberapa jam kemudian, dahi Jeffrey mulai dipenuhi keringat dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Lucien dan Mirabel sedikit khawatir saat melihat adegan ini. Kakak, apakah sesuatu akan terjadi pada Tuan Muda Qin? Mirabel bertanya. Seharusnya tidak mungkin, kan? Aku juga belum bisa menyerap nafas asli. Lucien juga tidak mengerti. Tapi saat kedua orang itu sedang mengamati Jeffrey, Jeffrey tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Lucien dan Mirabel. Ah! Dia hanya mendengar teriakan Jeffrey, lalu dia meraih kepalanya dengan kedua tangan. Boom! Dengan suara keras, tubuh Jeffrey meledak, dan daging dan darah yang berceceran membuat Lucien dan Mirabel sangat malu. Bersambung.